Om Swastiastu. Kepada saudara-saudara saya yang mencintai Sanatana Dharma dan yang dicintai Yang Widi, mari bersama-sama saya melanjutkan membaca tentang kehidupan setelah mati menurut Weda. Kali ini kita akan membaca tentang apakah surga tempat atau keadaan. Yang baru lalu kita sudah tahu tentang mengapa kita perlu surga. Kita membutuhkan keadilan yang sejati. Sekarang kita akan mencoba memahami apakah surga tempat atau keadaan. Baik, sebelum itu ada baiknya pada kondisi pandemi yang demikian beratnya buat kita semua, dan juga pengaruh Kali Yuga yang sudah kita baca kemarin, maka apa yang harus kita perbuat? Walaupun indera-indera kita kurang sempurna yang kita baca dari Niti Sastra, sebenarnya jika kita memperhatikan pada Kramaning Sembah, permohonan kita pada saat kita melakukan pemujaan tentang mohon anugerah, di sana sudah jelas ada yang disebut dengan Saptawardi. Mungkin kita tidak terlalu memperhatikan apa Saptawardi itu, tapi saya tidak akan menjelaskan karena itu sudah menjadi umum, dan siapapun yang melakukan puja maka Saptawardi itu akan diucapkan. Tetapi saya akan ringkaskan dari Saptawardi itu apa saja yang harus kita perbuat. Karena apa? Karena yang bisa kita percaya Yang Widi saja. Di luar Yang Widi ya jangan dipercaya. Oleh karena itu kita memohon kepada Yang Widi ada beberapa hal pada saat ini. Pertama adalah memohon agar diberi kesehatan. Karena kesehatan itu sangat mahal saat ini. Di media kita dengar bahwa betapa mahalnya oksigen. Sementara banyak orang tidak mau menanam satu pohon pun. Padahal di alam oksigen itu bebas kita hirup walaupun kita tidak menanam pohon. Ketika dibutuhkan saat ini, dan sangat banyak yang membutuhkannya karena mereka dalam keadaan sakit, maka oksigen akan menjadi begitu mahal. Jadi itulah betapa kesehatan itu mahal. Jadi kita memohon kepada Yang Widi agar kita diberi kesehatan. Tapi permohonan itu harus melalui tindakan. Maka pola makan kita harus benar-benar
dijaga. Saya dahulu adalah vegetarian murni. Tapi karena sudah terbiasa, sekalipun harus membutuhkan protein karena nasihat dokter, tetap saja kita sudah terbiasa. Belakangan beberapa bulan ini, makanan pokok saya adalah buah-buahan saja. Sarapan buah, makan siang buah, makan malam buah. Dan itu murah. Jadi memang kita ini manusia, kalau di dalam Bhagavad Gita disebutkan memakan biji-bijian dan buah-buahan. Tetapi jarang orang yang mau melakukan, dan ditambah juga dengan upawasa. Upawasa di dalam Hindu bukan berarti tidak makan berjam-jam untuk bagi orang yang walake seperti kita. Jadi membatasi makanan-makanan. Ini itu yang permohonan kita adalah kesehatan. Baik, kita akan bacakan sekarang tentang apakah surga tempat atau keadaan. Sering ada pertanyaan, apakah surga tempat atau keadaan? Keadaan itu adalah sifat. Apakah surga satu keadaan, pengalaman batin, atau satu dunia? Sesungguhnya kemana jiwa yang dibebaskan kembali? Itu pertanyaan. Kebanyakan Upanishad secara praktis sedikit sekali atau tidak mengandung rincian. Chandogya Upanishad 8 bagian 5 dan mantra 3 menjelaskan sebagai satu dunia. Ketiga dari dunia ini, di dalamnya ada dua danau besar disebut Ara dan Nia. Di sana juga ada penampungan air yang lebih kecil yang berisi makanan jus yang disebut dengan Airamadia. Kemudian ada Soma Sawana, sebatang pohon pipul dan satu kota disebut Aparajita. Di sana juga ada satu ruang besar keemasan. Ini dijelaskan di Kaushitaki Upanishad 1, 3, 4, dan 5. Itu tentang surga. Seseorang yang mencapai Brahma Loka tidak akan kembali kepada keberadaan dunia ini. Ini dapat dibaca di Concise Encyclopedia of Hinduism. Dari penjelasan di atas, surga adalah tempat, tetapi dalam dunia jiwani, bukan dunia fenomena atau dunia materi. Ini berbeda dengan surga dan neraka agama-agama rumpun Yahudi yang merupakan tempat sama seperti dunia ini. Mereka percaya dengan kebangkitan tubuh materi, maka surga dan nerakanya juga berupa tempat seperti dunia materi ini. Ada tembok, batasnya segala, katanya dibuat dari batu bata. Ini adalah soal keyakinan. Kita tidak menjustis apapun. Saya hanya membacakan apa yang dituliskan sehingga kita mempunyai pemahaman. Baik.
Bapak Ibu sekalian, Om Awigena Mastu, sebelum saya tutup, saya mempunyai pengalaman sedikit tentang kehidupan yang sedang berlangsung, yaitu tentang dana dan utang piutang. Satu saat saya punya keponakan dan ibunya tertipu pada zaman masa pandemi ini. Tertipu lebih dari 10 juta adalah sangat mahal. Apakah mau diikhlaskan? Ketika itu saya mengatakan bahwa utang piutang harus dilunasi, karena kita tidak boleh membiarkan seseorang nanti tidak bisa melanjutkan perjalanannya setelah mati karena dia masih punya utang piutang. Dengan tidak menagih, maka kita akan menjerumuskan sang roh. Nah, ketika keponakan saya berdalih bahwa mungkin itu karma saya katakan hukum karma bukan hukum utang piutang seperti di dalam negara, tetapi hukum karma adalah hukum kehidupan sunyata. Baik Bapak Ibu, untuk sesi ini saya akhiri sampai di sini dan saya sampaikan Om Santi 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 Om.